Iya. Ayo bikin satu putaran masyarakat Cakung, ya. Bikin satu putaran ini depan mata. Apa yang kita harap-harap, yang pernah menjadi mimpi kita, besok udah jadi kenyataan. Nggak perlu si Acep jadi anggota dewan, tapi cukup insya Allah Bang RK, Ridwan Kamil menang satu putaran, kita orang Cakung ya kan akan bersama-sama melihat fakta integritas ini dijalankan. Balik lagi di Suara Menteng, suara kita bersama bintang tamu kita malam ini, Bang Acep. Apa Asep nih yang benar kira-kira? Acep. Kenapa namanya Acep? Bukan Asep, kayaknya orang Sunda nih. Kalau dibilang Sunda, memang dari bokap ya, memang orang Sukabumi. Oke. Bokap. Tapi kalau nyokap orang Betawi. Asli. Jadi nyokap dibesarkan di Kebayoran, Kebayoran lama. Terus alhamdulillah kita dilahirkan di situ. Kemudian hari-hari kita juga ditanam di Kebayoran dan kita dibesarkan di Penggilingan Pedaengan, Cakung. Makanya Acep tuh anak itu, Cakung, karena dibesarkan di Cakung. Benar. Yeah. Luar biasa banget Bang Acep ini. Gue udah kenal ya lumayan lama lah sama Bang Acep nih. Yes. Kita kenal di organisasi dan Bang Acep ini juga pernah menjadi caleg ya Bang ya? Iya. Di Dapil 4 Cakung. Oke, Bang, pertanyaan gue nih. Apa yang memotivasi lu nih untuk berkontribusi ke masyarakat? Karena gue pernah lihat ya, kalau gue nggak salah background lu kan pernah di aparatur negara, di kepolisian ya? Di polisi. Iya, jadi menurut lu apa nih yang membuat lu, gue harus turun ke masyarakat nih, nggak bisa kayak gini terus? Yang jelas ada titik di mana sisi pesimis kita ya sebagai anak muda pada saat itu melihat kok gini-gini aja ya. Gitu loh. Apalagi pada saat itu gue pribadi sebagai polisi yang memang berpangkat dari bintara kemudian sampai perwira. Sebenarnya konteksnya pada saat gue jadi polisi perwira itu sangat luar biasa enaknya. Karena terakhir tuh gue dapat jabatan tuh PS Kanit ya kan. PS Kanit, kemudian jadi Katimsus di Polres Jakarta Timur. Di situ kalau dibilang pride-nya sebagai anak muda yang punya jabatan sebagai perwira, wah luar biasa. Enak. Apalagi kita punya jabatan setingkat unit yang memang kondisinya di Metro Jaya, jajaran Polda yang hari ini mendapat grade A1 untuk semua orang suka kalau dinas di Metro Jaya. Gitu. Tetapi yang kita lihat dengan adanya pengalaman gue sebagai pelayan di masyarakat, dari 2009 gue pernah menjabat sekretaris RT, kemudian 2012 gue ketua RT, kemudian 2016 sekretaris RW, dan 2019 gue mencalonkan RW gue gol. Gue jadi ini adalah proses di mana gue belajar melihat situasi kondisi masyarakat yang memang perlu ada perubahan. Dan akhirnya gue memberanikan diri untuk pensiun dini ya, dini. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa pensiun dini adalah pemberhentian dengan hormat. Jadi pemberhentian dengan hormat itu melalui mekanisme administrasi yang sah menurut undang-undang kepolisian. Jadi gue mengajukan untuk mengabdi yang lebih luas lagi ke masyarakat dengan cara berpolitik. Dan ini negara menjamin kita itu untuk bebas memberikan pengabdian kita secara luas. Walaupun pada kenyataannya belum dimenangkan. Tapi insya Allah perjuangan tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, benar. Kita doakan periode berikutnya Bang Acep jadi dewan kita. Amin ya Allah, amin ya Allah. Nah, Bang Acep, gue mau nanya nih tentang strategi lu dalam melibatkan masyarakat untuk membangkitkan semangat partisipasi orang lain nih dalam politik. Menurut lu kayak gimana nih? Konteksnya di lingkungan itu perlu adanya pemahaman tentang permasalahan apa yang kira-kira bisa diangkat di masyarakat. Kalau hari ini kita biasa dengar dengan konteks belanja masalah. Iya, belanja masalah. Iya. Kenapa kita perlu tahu sebagai penggerak ya untuk kita bisa bersama dengan masyarakat memajukan lingkungan kita? Kita harus tahu di lingkungan kita ini ada masalah apa yang perlu kita up, yang perlu kita naiki. Kalau sudah ada kemudian masalah yang kita up,
kita naiki, kemudian kita mencari solusinya, hingga nanti akan ada karakter masyarakat, karakter ciri khas warga negara kita adalah kegotong royongan. Bagaimana kemudian masalah ini bisa sama-sama kita cari solusinya secara gotong royong. Itulah yang pentingnya kita memberikan makna pelayanan ini bukan hanya tentang pelayanan berbayar. Atau contoh misalkan, wah Acep nggak jadi dewan terus dia berhenti. Enggak. Acep walaupun nggak jadi dewan, Acep adalah sosok yang hari ini pengen masyarakat sama-sama kita berjuang. Jadi kita gerakan semua elemen masyarakat untuk kepentingan umum. Dan kita sampaikan bahwa sesuatu ibadah yang sangat luar biasa adalah kita berupaya mengumpulkan amal jariah kita. Berbuat baik, ya kan? Untuk berbuat baik ini nanti insya Allah memudahkan kita pada saat kita nanti sudah tiada di dunia ini. Gitu bro. Nah bang, kalau gua nggak salah ya. Yes. 2 kali nih pasangan nomor urut 1 Pak Ridwan Kamil udah ke tempat lo. Yes. Bener? Betul. Bener. Kalau di data di sini di Pulau Gebang dan di Cakung Barat. Oke. Gubernur itu seharusnya punya siapa menurut lo? Gini, konteks seorang pemimpin itu adalah milik rakyat. Pada saat ini kita bicara ruang lingkup Jakarta. Berarti gubernur itu adalah milik Jakarta. Yang hari ini yang gue melihat bahwa sisi rasional gue berpikir seorang Bang Ridwan Kamil memiliki konteks yang menurut gue satu punya pengalaman, yang kedua punya keberanian, yang ketiga mudah untuk mendengar aspirasi masyarakat. Oke. Gua yang bukan anggota dewan yang menang, gua pada saat itu bermohon kepada tim beliau dan merespon luar biasa. Tadi kalau pertanyaan sebelumnya ada konteks bagaimana kemudian kita menggerakkan masyarakat dengan cara belanja masalah, gue ingin sampaikan bahwa di Cakung yang hari ini DPT-nya terbesar, ya DPT-nya terbesar kurang lebih 560.000 jiwa. Yang hari ini orang Cakung punya sejarah budaya Betawi yang luar biasa yang namanya Golok Cakung. Yang hari ini wali kota Jakarta Timur ada di Penggilingan Kecamatan Cakung, Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung. Bayangin miris banget nggak punya RSUD. Nah menurut lu gimana tuh bang? Cakung nggak punya RSUD? Ya menurut gua harus kita perjuangkan. Makanya salah satu tagline gua pada saat gua nyalek, walaupun belum dimenangkan adalah Acep Edi Setiawan akan berupaya maksimal optimal dengan penuh semangat untuk Cakung punya rumah sakit. Dan walaupun gua nggak menang, inilah momen di mana gue melihat sisi rasionalitas dari Bang Ridwan Kamil punya sesuatu yang penting sebagai seorang arsitek, sebagai seorang mantan gubernur Jawa Barat, sebagai seorang mantan wali kota Bandung. Beliau lebih meyakinkan untuk memahami apa yang menjadi keinginan rakyat. Maka dari itulah gue secara pribadi ataupun secara kepartaian sebagai politisi Partai Demokrat, gue memilih dia untuk menjadi seorang gubernur menang satu putaran di 2024 ini. Jadi kalau menurut gue ya, gambaran gue, yang gue lihat dari berita sih sejauh ini Pak Ridwan Kamil tuh happy di Cakung. Dan salah satunya tuh ada fakta integritas ya bang, kalau gue nggak salah ya. Betul. Ditandatangani langsung. Itu keberanian seorang calon itu. Padahal calon ya konteksnya. Calon. Di depan masyarakat. Iya. Media kemudian mencatat itu. Rekam jejak digital, kemudian meng-save itu, merecord itu. Bayangin seorang nama besar pada saat itu diminta tanda tangan oleh seorang Acep yang caleg nggak menang, beliau mau. Ini luar biasa, ini catatan. Jadi bukan hanya tentang omong-omong kosong. Iya, benar. Gitu loh. Tentang saya akan begini, saya akan begini. Udah lama. Janji rumah sakit umum daerah itu udah beberapa gubernur. Dari dulu nggak ada. Nggak ada realisasi berarti ya. Cuman masuk plottingan. Padahal maksud gue gini, si tempat untuk dibangunnya mah ada kan? Cakung ini punya luar biasa tempat yang saya tahu pembangunnya tentang RPtra. Iya.
sangat disayangkan. Kemarin imbasnya luar biasa pada saat COVID loh. Warga Cakung harus berbondong-bondong kena COVID, ya kan, ngantri di RSUD Koja, di RSUD Durensawit. Bayangin, orang Cakung yang hari ini paling banyak DPT-nya, pesumbang terbesar suara dalam pileg pilkada, tapi nggak diperhatiin. Itu yang sangat buat gue miris, bro. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu ya. Cakung itu satu kecamatan, DPT-nya itu kalau nggak salah sama dengan Kota Bogor. DPT-nya doang ya, 500 ribuan ya. 560.000. 560 ribu. Berarti seharusnya di sini ada lumbung suaranya Pak Ridwan Kamil. Insya Allah. Diharapkan Bapak menang telak lah di Cakung. Insya Allah. Kita akan bergerak kok. Dan menurut gue ya, gue kenal Bang Acep ini adalah orang yang memang ikhlas melakukan sesuatu. Bukan kalau gue menang gue akan begini, kalau Pak Ridwan menang gue akan begini. Enggak. Bang Acep ini memang ikhlas dari hati untuk membantu masyarakat Cakung. Ya. Karena begini, kalau cuman Acep mikirin diri sendiri, jabatan kanit itu sudah lumayan prestis buat seorang Acep. Gitu loh. Alhamdulillah sudah prestis. Tetapi di sini Acep melihat bahwa tidak terjadi perubahan lingkungan yang kita harapkan untuk RSUD, sehingga Acep berani pensiun dini. Pemberhentian dengan hormat, melepaskan semua apa yang dia punya, kewenangannya, diskresinya di kepolisian. Bisa bayangin kita jadi polisi yang biasanya kita bisa stop orang, tanya orang, geledah orang, meriksa orang. Kita harus turun di masyarakat. Kita harus equal sama dengan masyarakat. Yang notabene pun belum menang, itu kita harus perjuangkan. Makanya rekam jejak itu penting. Makanya kita ada IG juga, Bang Jack, namanya Sahabat Acep. Boleh. Setiap apa yang saya sampaikan pada saat saya kampanye, teriak-teriak saya tentang rumah sakit, itu rekam jejak yang nggak bisa dihilang-hilangin. Gitu loh. Jadi harapan saya hari ini, khususnya warga Cakung ya, sama-sama kita berjuang untuk gubernur yang berani menandatangani fakta integritas pembangunan prioritas RSUD Cakung. Bukan hanya tentang omong-omong, ya. Kalau buat saya pribadi, buat gua pribadi, hari ini gue butuh real action. Tahu dulu nih masalah Cakung apa, RSUD. Tanda tangan berani nggak? Berani. Kan yang kita lihat kan setelah tanda tangan, kemudian dari pihak lain kemudian mengklaim secara media. Kita juga akan bangun. Kemarin kemana aja? Berarti Pak Ridwan Kamil ini ambil langkah yang gebrakan baru lah. Berani, sangat berani. Itu yang buat gue amazing dan buat gue harus sangat diperjuangkan buat warga Cakung. Nah, Bang Acep, gue ada pertanyaan nih. Kan Bang Acep ini ngegarap juga anak muda ya. Yes. Nah, bagaimana pandangan Bang Acep ya terhadap anak muda sekarang tentang pilkada yang saat ini yang digorengnya luar biasa nih? Jadi gini, buat teman-teman ya, khusus anak muda bersama dengan saya juga ya kan, kita ingin gubernur ini bukan milik ormas tertentu. Oke. Gubernur adalah milik masyarakat semuanya. Mau dari kalangan pedagang, mau dari kalangan yang belum dapat pekerjaan, mau dari kalangan ibu-ibu, mau dari kalangan bapak-bapak, anak muda, di gubernur milik semuanya. Kalau hari ini yang saya dengar bahwa khusus anak muda, Bang Ridwan Kamil kemudian memberikan satu program tentang lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini untuk masyarakat, bukan untuk ormas tertentu. Jadi ini tolong benar-benar kita perjuangkan bahwa gubernur adalah milik masyarakat, bukan gubernur milik ormas tertentu. Oke, Bang. Ini kalau saya nggak salah ya, kalau nggak salah nih mohon dikoreksi. Entah yang di Pulau Gebang, waktu itu saya lihat beritanya, atau yang di Cakung Barat, ada yang mempermasalahkan tentang sekolah SMA yang belum ada ya? Iya, di Pulau Gebang. Di Pulau Gebang ya? Yes. Nah, menurut Abang, kira-kira nih, apakah masalah SMA ini hal yang konkret harus dibahas oleh para calon-calon gubernur nih? Karena kan dilihat bahwa memang belum ada, kenyataannya belum ada kan di Pulau Gebang. Nah, menurut Abang gimana nih tentang Pulau Gebang belum punya SMA selama ini? Jadi gini, kan kita bicara tentang zonasi pada saat itu. Jadi alangkah sulitnya ya kalau SMA-nya nggak ada, kemudian diletakkan sistem zonasi.
Bagaimana kita mau sekolah di SMA di satu titik kalau zonasi itu titik itu nggak ada SMA-nya. Sedangkan kalau mau sekolah di tempat lain nggak bisa karena terbatas zonasi. Jadi regulasi pemerintah dalam membangun suatu kebijakan harus diperkuat tentang perkuatan sarana yang sudah dibangun. Nah ini bagian daripada tugas penting seorang Bang Ridwan Kamil, insya Allah satu putaran menang. Amin. Untuk membangun infrastruktur pendidikan. Saya mendengar apa yang disampaikan beliau pada saat statement dengan para media. Kalau memang ada lahan kita bangun. Kalau memang tidak ada lahan kita bangun ke atas tingkat. Banyak sekolah swasta yang SD-nya di situ, SMP-nya di situ, SMA-nya di situ. Ini bagian daripada statement yang berani bisa disampaikan oleh calon pemenang. Dan saya meyakini bahwa apa yang beliau sampaikan ini rasional. Karena udah ada komparasi perbandingannya di swasta, ada tuh SD-nya di situ, SMP-nya di situ, SMA-nya di situ. Kenapa kemudian ada SMP, SMA-nya nggak kita tingkatin di atasnya? Anggarannya besar Jakarta ini. Jakarta besar anggarannya. Kurang lebih 80 sampai 90 triliun per tahun. Tinggal berani atau tidak untuk kemudian fokus kepada pendidikan dan pelayanan publik. Makanya harapan saya insya Allah ya besar sekali dengan Bang Ridwan Kamil. Jadi perlu digarisbawahi bahwa Bang Acep ini berarti memperjuangkan pertama adalah rumah sakit untuk warga Cakung dan kedua adalah SMA di pendidikan lah. Ya, khusus di Cakung. Karena gini, pemirsa sekalian, teman-teman, Cakung itu DPT-nya banyak. Kita akun banyak banget deh. Satu aja bisa jadi DPR RI itu kalau. Iya, satu bisa. Iya dong. 200.000 tuh bisa. Dan ketika pendidikannya, gua nggak bisa ngomong kurang lagi ya, maksudnya masih ada kekurangan. Iya, belum sempurna. Dan dari aspek penanganan kesehatan masyarakatnya belum sempurna. Belum diperhatiin, bukan belum sempurna. Belum diperhatikan. Amat disayangkan nggak sih? Sedih kita bro. Lu sebagai warga Cakungnya sedih ya? Sedih gua. Makanya kalau memang apapun yang akan kita perjuangkan kita akan maksimal bro. Buat Bang Ridwan Kamil menang satu putaran. Walaupun di depan kita ada halangan, hambatan, rintangan, insya Allah ya saya yang mantan purnawirawan Polri, insya Allah nggak ada mundurnya saya. Saya akan maju terus. Ya, saya akan maju terus. Kita ini hidup berlandaskan hukum, bukan berlandaskan hukum rimba, tapi hukum. Jadi aturan itu jelas dimainkan. Mau siapapun berpolitiknya yang baik. Makanya saya warning, siapapun yang berlaku tidak baik terhadap kampanye Bang Ridwan Kamil, ya ada proses penggembosan pada saat dia turun. Saya sudah sampaikan kepada semua pihak, kita akan melakukan jalur hukum untuk langkah-langkahnya. Saya nggak peduli siapa dia, siapa ini, pokoknya kita bersaing secara sehat. Ya, gubernur adalah milik rakyat, bukan milik ormas. Yang perlu diingat itu ya, gubernur milik rakyat, bukan milik ormas. Nah, Bang Acep, kalau ada pesan nih buat Pak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil, kira-kira apa nih yang mau disampaikan buat Pak RK? Bang Ridwan Kamil, Jakarta kompleks. Setiap lingkungan, setiap wilayah berbeda-beda. Apa yang menjadi programnya Bang Ridwan Kamil sejauh ini adalah rasional. Musrembang yang sulit, ya, musrembang yang susah untuk bisa dilakukan, diterima oleh lingkungan RW, Bang Ridwan Kamil bikin program dana RW 200 juta per tahun. Ini luar biasa. Saran saya untuk beliau, insya Allah jika menang satu putaran, dan memang harus menang satu putaran, tolong Bang Ridwan Kamil segerakan pembangunan secara cepat dan masif. Buat elemen-elemen sebagai bentuk pengawasan agar tidak ada lagi oknum-oknum birokrat, ya, oknum-oknum pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Supaya alokasi anggaran 80 sampai 90 triliun tepat sasaran, tepat guna, tepat manfaat, sehingga warga Jakarta akan menjadi sesuai dengan tagline Bang Ridwan Kamil,
Jakarta Baru, Jakarta Jakarta Maju. Maju. Apakah Bang Acep masih memiliki keinginan untuk Pak Emil, Kang Emil datang lagi ke Cakung? Saya tentunya berharap beliau bisa hadir lagi di Cakung dengan kajian yang mungkin akan luar biasa. Saya pun berharap ya secara tidak langsung dengan Bang Ridwan Kamil sebagai juru kampanye yang akan door to door di lingkungan kelurahan ingin menyampaikan bahwa hari ini fakta integritas adalah bukti konkret awal. Bukti konkret awal sebagai legacy. Sebagai hal yang bisa menjadi pegangan dasar bahwa rumah sakit udah di depan mata. Iya. Ayo bikin satu putaran masyarakat Cakung. Ya. Bikin satu putaran ini depan mata. Apa yang kita harap-harap yang pernah menjadi mimpi kita besok udah jadi kenyataan. Nggak perlu si Acep jadi anggota dewan. Tapi cukup insya Allah Bang RK Ridwan Kamil menang satu putaran. Kita orang Cakung ya kan akan bersama-sama melihat fakta integritas ini dijalankan. Oke, luar biasa banget ya. Berarti memang harapan warga Cakung adalah untuk fasilitas kesehatan ini segera dibangun. Yes. Dan semoga ini juga pesan buat Pak Ridwan Kamil bahwa RSUD Cakung merupakan salah satu prioritas paling penting. Iya, prioritas sangat penting. Oke, teman-teman, itulah obrolan kita malam ini bersama Bang Acep. Oke, Dan makasih. kita akan kembali lagi di Suara Menteng episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu putaran.